Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riyado, NIM B10611911045 dari kelas A Ekonomi Islam pagi. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar pasar modal syariah. Lalu pembahasan definisi pasar modal syariah yang pertama, kemudian yang kedua dasar hukum, lalu yang ketiga pengenalan produk syariah di pasar modal. Yang pertama, definisi pasar modal dan pasar modal syariah. Kita di sini tentu tahu pasar modal dan pasar modal syariah. Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UU-PM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi berkaitan dengan efek. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakter khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Lalu yang kedua, dasar hukum. Sebagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal berikut: peraturan pelaksananya, peraturan Bapepam LK, peraturan pemerintah, peraturan perusahaan, dan lain-lain. Dalam berinvestasi, Allah SWT dan Rasulnya memberikan petunjuk dan rambu pokok yang segalanya diikuti oleh setiap amalan produk syariah di pasar modal muslim yang beriman. Di antara rambu-rambu tersebut ada sebagai berikut. Yang pertama, terbebas dari unsur riba. Kita tahu bahwasanya riba itu sudah dilarang oleh Allah SWT. Yang kedua, terhindar dari unsur gharar. Nah, gharar itu sendiri yakni adalah transaksi atau pertukaran yang mengandung ketidakpastian atau ketidakjelasan bagi kedua belah pihak, baik dalam bentuk kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan, dan barang yang dijual belikan. Lalu yang selanjutnya, terhindar dari unsur judi atau maisir. Yang terakhir, terhindar dari unsur syubhat. Syubhat adalah urusan yang samar hukumnya di antara halal atau haram. Jika halal sudah jelas tentang hal-hal yang diperbolehkan, haram untuk urusan yang dilarang, maka syubhat berada di antara dua hukum ini. Ada yang menyebutnya halal dan ada pula yang menganggap haram sehingga menyebabkan keraguan. Lalu subbab yang ketiga yakni pengenalan produk syariah di pasar modal. Pada produk syariah ini sudah tentu ada undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Di sini penjelasan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti uang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Lalu di sini ada penjelasan tentang saham. Saham adalah surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum atau go publik dalam nominal atau persentase tertentu. Di sini juga saham memiliki pengertian lain, yakni surat berharga sebagai bukti penyertaan atau pemilikan individu maupun institusi dalam suatu perusahaan. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan perseroan terbatas. Adapun prinsip-prinsip dasar saham syariah meliputi yang pertama, bersifat musyarakah jika ditawarkan secara terbatas. Yang kedua, bersifat mudharabah jika ditawarkan kepada publik. Yang ketiga, tidak boleh ada perbedaan jenis saham karena risiko harus ditanggung oleh semua pihak. Yang keempat, prinsip bagi hasil laba rugi. Yang kelima, tidak dapat dicairkan kecuali dilikuidasi. Mungkin di sini saya akan menambahkan saham itu dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa atau common stock dan saham preferen atau preferred stock. Nah, saham biasa adalah saham yang paling dikenal oleh masyarakat luas. Di antara emiten, saham biasa juga merupakan yang paling banyak digunakan untuk menarik dana dari masyarakat. Jadi saham biasa paling menarik, baik bagi pemodal maupun bagi emiten. Lalu yang kedua, saham preferen atau preferred stock. Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa. Lalu bagian yang kedua yakni sukuk. Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah atau Islamic bond. Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata sab dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Lalu ada definisi lain yang menyebutkan tentang sukuk. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional,
Obligasi syariah atau sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Saya juga akan menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suku dapat diterima oleh pasar baik domestik maupun internasional, yakni yang pertama, sukuk yang diterbitkan harus memenuhi semua ketentuan syariah. Lalu yang kedua, likuiditas, yaitu sukuk harus dapat dipindah tangankan dari satu pihak ke pihak lain dan juga dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, tingkat imbalan yang kompetitif dan dibandingkan instrumen keuangan lainnya. Yang keempat, transparansi berupa kejelasan dan kemudahan akses informasi bagi investor. Yang kelima, proses penerbitan mengikuti ketentuan yang umum berlaku dalam penerbitan sukuk di pasar keuangan internasional. Yang keenam, adanya dukungan infrastruktur legal dalam kelembagaan yang memadai termasuk dukungan pasar keuangan yang efisien. Yang ketiga, yakni reksadana syariah. Sebagaimana reksadana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atau investasi mereka. Nah, di sini reksadana syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksadana konvensional pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses manajemen portofolio, screening atau penyaringan, dan cleansing atau pembersihan. Seperti halnya wahana investasi lainnya, di samping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksadana mengandung berbagai peluang risiko. Ada beberapa pihak yang terlihat dalam pasar modal syariah, diantaranya yakni yang pertama pelaku pasar modal, yang kedua Bapepam atau OJK, yang ketiga Bursa Efek, yang keempat lembaga penunjang. Nah, di sini lembaga penunjang terdiri dari bank kustodian, biro administrasi efek, dan wali amanat. Lalu yang kelima ada profesi penunjang. Di sini ada bagiannya yaitu akuntan, konsultan hukum, penilai, lalu notaris, dan yang terakhir emiten. Baik, itulah bagian singkat dari PPT yang saya jelaskan. Mungkin saya tidak menjelaskan secara keseluruhan, hanya sebagian kecil dari apa yang saya dapat dan apa yang saya rangkum. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.